Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Almariski Firdaus dengan NPM 2312011426. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tentang mengapa hukum tata negara itu penting. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang tata organisasi negara, seperangkat peraturan mengenai struktur pemerintahan negara, peraturan-peraturan mengenai bentuk dan susunan negara, dan hubungan antar alat pelengkap negara. Definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli, yaitu menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi pekerjaan pemerintah kepada berbagai alat negara di segala kedudukannya. Menurut Kusumadi Pujosuwojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, kesatuan atau federal, dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik, yang menunjukkan masyarakat hukum serta tingkatannya atau hierarki, yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan menunjukkan alat pelengkapan dari masyarakat hukum itu. Terkait hal tersebut ada beberapa susunan sejumlah orang, wewenang, dan tingkatan. Menurut Mahfud MD, hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku orang dan masyarakat yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan, sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah pengaturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya. Fungsi hukum tata negara. Adapun fungsi hukum tata negara ada antara lain sebagai alat peraturan dan ketertiban dalam masyarakat, sarana perwujudan keadilan sosial, sarana penggerak pembangunan, dan pengawasan bagi aparatur penegak hukum. Terdapat beberapa ruang lingkup hukum tata negara. Menurut Ahmad Sukarja mengemukakan yaitu sebagai berikut. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar beserta perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, cakupan substansi, muatan isi sebagai dasar tertulis. Yang kedua, pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan, dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga, struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang keempat, prinsip kewarganegaraan dan hubungan antar negara dengan warga negara, beserta hak-hak dan kewajiban hak asasi manusia, bentuk dan prosedur pengembalian putusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap putusan hukum. Hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak atau diam. Hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang menentukan badan kenegaraan, mengetahui organisasi negara dan alat-alat pelengkapnya, sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak, bagaimana cara negara dan organ negara melakukan tugasnya. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan pengantar untuk mempelajari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara mengkaji negara dalam pengertian abstrak. Ilmu negara mempelajari tentang konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara, pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok mengenai negara serta hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari tentang negara dari segi struktur hukum positif yang berlaku di suatu negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Mengenai latar belakang terjadinya suatu peraturan, apa maksud serta bagaimana terbentuknya
suatu peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang sulit diketahui, perlu mempelajari ilmu politik. Dan juga setiap undang-undang disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, yaitu lembaga legislatif, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap undang-undang merupakan hasil dari keputusan politik. Contoh penerapan hukum tata negara di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 bahwa Undang-Undang Negara merupakan hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan peraturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, DPD, MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga negara sebagai perwakilan rakyat yang memiliki wewenang yang berbeda-beda sebagai alat pelengkap negara dalam menjalankan negara. Kesimpulannya yaitu, dengan mempelajari hukum tata negara, kita dapat mengetahui sistem hukum suatu negara, susunan tatanan negara, dan bagaimana pemerintahan di suatu negara. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai kewarganegaraan dan keimigrasian. Warga negara adalah sekumpulan orang yang menjadi anggota sebuah negara dan memiliki kedudukan sederajat dan dapat berpartisipasi serta mendapat perlindungan. Pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu. Pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia serta orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 mengenal dua pedoman mengenai asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan umum. Asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas ius soli atau law of the soil, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, asas kewarganegaraan khusus. Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yaitu bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan. Asas perlindungan maksimum. Asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri dalam keadaan apapun. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah. Asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Asas kebenaran substansif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Asas-asas non-diskriminatif, asas tidak yang membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, serta memuliakan hak asasi manusia. Asas keterbukaan.
Asas menentukan bahwa dalam segala hal yang mempunyai hubungan dengan warga negara wajib dilakukan secara terbuka. Asas publisitas, asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Di Indonesia ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan, yaitu yang pertama karena kelahiran, yang kedua karena pewarganegaraan, yang ketiga karena dikabulkan permohonannya dan memenuhi syarat yang ditentukan, yang keempat karena perkawinan, yang kelima karena turut ayah dan atau ibu, yang keenam karena pernyataan. Seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang pertama, memiliki kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Yang keempat, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang kelima, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Status kewarganegaraan merupakan suatu hal yang sangat penting karena merupakan identitas diri seseorang dimanapun dia berada. Status kewarganegaraan sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban seorang sebagai warga negara, serta memberikan perlindungan hukum dan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.